Salam sejahtera, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang akan kita lakukan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Kristus, saat ini marilah kita naikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan mengundang kita. Tuhan bersedia menjumpai kita di mana saja kita berada. Kasih setianya nyata dalam setiap karya tindakannya yang sungguh meneguhkan bahwa kita tidak sendiri dalam memaknai hari-hari hidup masa kini dan yang akan datang. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Agus Sigiarto. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini, memadakanlah nyanyian pembuka Gita Bakti 16, Kau yang layak, bait pertama dan yang kedua.
Mari saudari-saudara dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau telah menghantar kami untuk memaknai bulan yang baru. Minggu pertama di Agustus tahun 2020. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami semua yang telah menghantar kami dalam setiap kumul juang, termasuk menggapai dan mendulang begitu banyak pengharapan. Kami bersyukur Engkau mengundang kami kembali. Layakkanlah kami, ampunilah kami, pantaskanlah kami untuk berada di hadapan hadirat-Mu, menaikkan mada pujian, sembah bakti dan syukur kami melalui firman dan mada pujian. Kami berhimpun dalam rengkuhan dan rangkulan cinta kasih-Mu sebagai Allah yang penuh kasih yang telah mengundang kami untuk masuk di dalam damai sejahtera. Berkatilah ibadah kami ini sehingga berkenan untuk hormat dan kemuliaan-Mu, dan kami diteguhkan untuk memaknai kembali minggu ini dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari kembali kita menaikkan mada pujian menurut Kitab Bakti 62, Siapa yang berpegang pada Sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah saudari-saudara, di minggu ke-9 sesudah Pentakosta ini, kita kembali akan merenungkan sabda Allah. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah Sang Sabda yang hidup itu, dan melakukannya dalam warna keseharian kami, lalu menyenangkan hati Bapa di sorga. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersabdalah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang menyatakan, Dengarlah, hai orang Israel,
Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Israel berada di seberang Sungai Yordan, di dataran Moab, dan mereka mempersiapkan diri untuk meneroka, memulai memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada leluhur mereka. 430 tahun berada sebagai budak belian di tanah Mesir. Ditambah 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Adalah waktu yang begitu panjang yang harus dialami oleh umat ini sebelum kemudian mereka tiba di tepian Sungai Yordan untuk siap menyeberang dan memasuki Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya itu. Dan persiapan ini dimaknai dengan pidato perpisahan. Kata-kata perpisahan dari sang pemimpin Musa sebelum kemudian kendali kepemimpinan itu dia serahkan kepada Yosua. Kata-kata yang kemudian di dalamnya penuh makna karena sebagai sang pemimpin yang telah membawa mereka keluar dalam tangan pengasihan Tuhan dari perbudakan di Mesir dan 40 tahun masa pengembaraan, dan kini berada di detik-detik ketika sebagai umat mereka akan meneroka, menelusuri, memasuki wilayah baru yang kemudian disebut-sebut sebagai negeri dan tanah perjanjian itu, yang kemudian akan diberikan oleh Tuhan kepada umatnya ini. Dan kata-kata perpisahan, pidato perpisahan dari Musa, kalau kemudian kita membaca narasi kitab Ulangan ini, Musa mereview kembali tentang bagaimana rekam jejak perjalanan umat, karena sejatinya mereka yang akan mempersiapkan diri memasuki Kanaan adalah generasi 2 yang umumnya lahir dalam pengembaraan di padang gurun. Mereka yang lahir di Mesir umumnya sudah mangkat dan wafat, sehingga generasi 2 yang umumnya lahir di padang gurun ini, bahkan generasi yang sebelum memasuki Kanaan harus berkeliat, bergumul dengan proses penantian kurang lebih 40 tahun itu, yang di dalamnya belajar untuk mempersiapkan diri pada insecure land, tanah yang sejatinya tak aman, mengancam, masih penuh dengan pergumulan yang masih harus ditaklukkan, dan itu insecure. Sungguh membawa khawatir. Kita masih ingat ketika ke-12 pengintai itu diutus, bukankah 10 pengintai datang dan memprovokasi untuk, kayaknya sulit kita mau memasuki Kanaan yang dijanjikan Tuhan sebagai tanah perjanjian itu, karena semuanya giant people.
orang-orang dengan berpostur raksasa, kubu bertembok yang sulit untuk bisa diterobos, dan hanya 2 orang saja, Kaleb dan Yosua, yang memprovokasi pengharapan dengan menyerahkan bahwa kendali masa depan kita sebagai umat adalah di tangan Allah. Jadi jangan kecil hati, tetap harus mempersiapkan diri untuk memasuki Kanaan dan berjuang untuk itu. Jadi insecure land, sekalipun mungkin dalam rumusannya negeri yang dijanjikan itu berlimpah susu dan madunya, tetapi dia insecure. Dia mau digambarkan seperti peta buta, peta yang di dalamnya seakan-akan wilayahnya itu harus diteroka dulu, harus mau dilihat seperti apa ini kita harus memasukinya, dan bagaimana kemudian mau menaklukkan orang yang besar-besar itu. Tetapi menarik bahwa pidato Musa ini yang merefleksikan tentang kendali tangan Tuhan bagi mereka selama dalam pengembaraan adalah Tuhan yang sama yang akan membawa umat ini untuk masuk ke negeri yang telah Ia janjikan. Bukan karena kompetensi umat, bukan juga karena strategi perang atau cara penaklukan, bukan juga karena kekuatan mereka sebagai umat dengan laskar yang mereka miliki. Tapi Musa mengatakan karena kerahiman Tuhanlah, karena kebaikan Tuhanlah, karena cinta Tuhanlah, Tuhan yang memegang janjinya itu setia. Dan kalau kemudian negeri itu telah dijanjikan untuk diberikan kepadamu, maka Dia yang akan berperkara. Tuhan yang akan kemudian memegang kendali. Dan kendali itu diberikan kepada Yosua untuk kemudian membawa umat ini masuk. Sebuah proses yang kemudian tidak gampang, seiring dengan meneroka, menelusuri, menjelajah insecure land, tanah yang sejatinya mengancam, tidak aman itu, membawa kekhawatiran, membawa pesimis. Dan kalau umat hanya bergantung kepada kompetensinya, sudah lama mereka undur, sama seperti 10 pengintai yang memprovokasi ketiadaan harapan di sana. Dan karena untuk itulah Tuhan menghukum umat ini untuk menunggu 40 tahun. Sebelum kemudian bisa kemudian masuk. Dan hanya 2 orang dari generasi itu, Yosua dan Kaleb, yang memprovokasi tentang pengharapan, yang tetap terus mengatakan Tuhan yang memegang kendali, bukan kita. Kalau pengalaman di masa lampau telah membuktikan bahwa Tuhan telah menuntun kita dalam geliat kumul cuang di padang gurun, adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun kita dengan selamat untuk memasuki negeri yang dijanjikan itu. Terra incognita, itu negeri yang, wilayah yang tak terpetakan. Mau bikin apa untuk sesuatu yang kemudian di dalamnya hanya bisa meraba-raba. Mata fisik ini menggambarkan bahwa ada tuan rumah di sana, orang-orang besar semua. Kotanya itu berkubu dan bertembok tinggi. Tapi ini bukan persoalan dalam kendali umat. Ini adalah sebuah kesaksian iman tentang kendali tangan Tuhan. Dan berbahagialah yang masih menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Yang kemudian di dalamnya ketika menghadapi hari esok itu dengan kecut dan tawar hati, menjadi masa-masa yang insecure, yang tidak aman, yang mengancam kehidupan. Tapi sebuah kesaksian dari pidato Musa ini paling tidak menjadi pemantik umat yang masih menaruh pengharapan itu kepada penyelenggaraan Allah. Sekalipun mungkin secara manusiawi ketika ditanya apa yang mesti akan kami buat, 10 pengintai bilang, jangan harap kita mau masuk ke sana. Kayaknya sia-sia untuk 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Lalu kemudian apa negeri yang dijanjikan susu dan madunya itu kecuali kita masuk kepada pembantaian. Dan siap-siap untuk dibantai luluh lantah sampai habis. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang kemudian hadir dan memprovokasikan pengharapan itu untuk kemudian bisa bertahan, mempersiapkan diri masuk. Dan kisah-kisah berlanjut
tentang perjuangan yang memang tidak gampang. Kalau kemudian minggu yang lalu kita berbicara tentang tabut perjanjian yang berada paling depan, sejauh sekilometer umat yang kemudian berada tinggal ikut saja dari belakang. Biarlah para imam, para Lewi yang mengusung tabut perjanjian itu berada di depan dan siap menyeberangi sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Bukankah ada intervensi Tuhan di sana? Bergulung-gulung sungai Yordan yang banjir itu, dengan kedalaman 3 meter itu, bagaikan ada yang membendung. Sehingga mereka melewati sungai Yordan dengan kaki kering. Tembok yang berkubu itu hancur luluh lantah. Ketika mereka mengitarinya dengan iman, bahwa sebagai umat mereka berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar bunyi sangkakala, bukan hanya sekedar bunyi teriakan perang, tapi ini tentang Tuhan yang intervensi. Dan mereka masih harus menghadapi proses penaklukan yang tidak mudah untuk bergumul, berjuang, memasuki insecure land itu dengan sebuah visi bahwa negeri ini adalah negeri perjanjian yang telah Tuhan janjikan dan Tuhan akan memberikannya kepada kami. Bukan karena usaha dan kerja keras kami, tapi Tuhan memberikannya. Kita berada pada masa yang insecure. Sejak 2 Maret di tahun 2020 diumumkan ada yang terpapar dan terinfeksi virus corona. Sampai sekarang kita memasuki bulan Agustus untuk sebuah perjuangan yang tidak mudah. Untuk yang masih bisa bertahan. Untuk sebuah kumul juang yang kemudian di dalamnya kita mau melihat masa depan yang serba meraba-raba ini. Dan kalau ditanya apa yang mau dibuat, tak ada jawaban kecuali tidak tahu. Semua rencana, semua agenda, semua yang kemudian kayaknya sudah dibuat mulai dari A sampai Z, ambiar, porak-poranda. Dan proses itu membuat kita bagikan orang yang tak punya secara dalam tanda petik, tidak akan mungkin bisa bertahan. Bahkan sampai di bulan Agustus ini kalau bukan karena Tuhan yang memegang kendali itu. Sudah tembus ribuan yang terus meningkat setiap harinya. Bertambah-tambah dan tidak melandai. Untuk DKI Jakarta saja sudah tidak ada lagi kelurahan yang 0 alias tidak terpapar. Semua sudah terpapar. Semua menuju zona merah. Insecure, sudah tidak aman. Dan apa yang mau kita buat seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan? Kita mau menyusun A sampai Z dengan beragam macam detail, sia-sia. Kita bagaikan memasuki medan yang tidak terpetakan. Peta buta, hanya sekedar bisa meraba-raba. Kecuali sebagai umat yang hanya belajar Tuhan, kami tidak tahu, susah tahu mau bikin apa lagi ini. Tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kami hanya bisa bersyukur untuk bisa bertahan di hari ini. Karena kami serahkan segala sesuatunya kepada kendali-Mu jua. Pegang kami. Kalau kesaksian firman Tuhan hari ini menggambarkan bahwa Engkau memegang kendali atas kehidupan umat Israel untuk memasuki insecure land tanah yang tak aman itu. Biarlah visi itu tetap ada sama seperti umat mengatakan sekalipun secara kasat mata kami melihat negeri yang mengancam. Kami berada pada bayang-bayang maut. Tapi kami bisa bertahan karena kemurahan-Mu, karena cinta-Mu bagi kami. Biarlah itulah juga doa-doa kita. Terus-menerus memprovokasi tentang pengharapan. Di tengah-tengah realitas di dalamnya yang insecure. Yang terus terang, di hati kecil kita ini pun kita begitu takut. Untuk kemudian bisa melakukan apa yang mau dibuat 3 hari ke depan, 6 hari ke depan, sebulan ke depan. Kecuali hanya bisa bergantung kepada tangan pengasihan dan kendali Tuhan. Dan kita melangkah dengan iman yang terarah kepada Tuhan. Untuk melihat segala sesuatu di tanah yang tidak kita kenal sudah sekarang ini.
Seakan-akan bahwa segala sesuatu secara detail sudah terpetakan dengan baik sampai unsur sentimeter, kilometer, wilayah dan segala sesuatu yang dengan gamblang terlihat secara kasat mata, tapi sekarang menjadi peta buta. Bagikan hanya menatap sebuah lembar kosong yang di dalamnya terra incognita, yang di dalamnya sungguh tanah yang tidak dikenal. Dan sama persis seperti apa yang dialami oleh umat ini. 10 banding 2. 10 memberitakan tentang kabar buruk untuk segala sesuatu yang kayaknya sudah tidak bisa lagi kita maju ke depan. Dan hanya 2 yang memprovokasi kebaikan, karena 2 orang ini belajar tentang pengalaman dikendalikan oleh Tuhan. Dan Musa berefleksi tentang itu. Pesannya kepada umat, lihatlah kepada Allah. Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari perbudakan di Mesir. Dan hari ini sebelum kalian memasuki negeri yang dijanjikan itu, baharuilah perjanjian itu. Baharui perjanjian bahwa Allah sungguh-sungguh memegang kendali atas janji setianya. Dan tongkat kepemimpinan ini saya serahkan kepada Yosua untuk melanjutkan perjalanan yang tidak mudah itu. Dan umat belajar bergantung. Paling tidak untuk episode awal sama seperti minggu lalu yang kita refleksikan itu. Mereka lihat sungai Yordan yang banjir. Bagaimana bisa menyeberangi ini? Seiring dengan kaitannya adalah negeri yang dijanjikan melimpah dengan susu dan madunya. Bahwa Tuhan akan siap berperang, tapi jangankan sebelum berperang pun kami harus melewati sungai Yordan yang siap menenggelamkan ini. Tapi tabut perjanjian itu ada paling depan. Sama seperti sebuah gambaran bahwa Tuhan ada paling depan. Tuhan berada di garis depan. Dan Tuhan siap berperang bagi kita semua. Ya sama, mungkin kita tidak usah berbicara tentang wilayah-wilayah di seantero Nusantara ini. Yang kemudian di dalamnya perlahan namun pasti kayaknya virus ini hampir merambah seantero negeri. Apalagi epicentrum di daerah khusus ibu kota Jakarta ini. Dan apa protokol yang mau kita buat? Gereja menyusunnya dengan bagus. Untuk memasuki new normal. Kenormalan baru. Beragam detail A sampai Z sudah dibuat sebagai sebuah bentuk persiapan. Umat datang, memarkir kendaraan, sebelum masuk ada termogan, ada termo infrared yang kemudian dipantik di dahi untuk melihat suhu. 37,5 ke atas, mohon maaf tidak bisa masuk untuk beribadah secara onsite dalam gedung gereja. Ada kesempatan 5 menit untuk tunggu sebentar. Suku-suku suhunya bisa turun. Tapi kalau kemudian suhunya masih 37,6 saja, tidak bisa untuk masuk dalam gedung gereja. Ada presbiter yang siap menggunakan pelindung wajah dengan masker, yang itu membuat sungguh mengerikan seperti masuk di dalam rumah sakit saja. Menggunakan handskun, sarung tangan. Umat tidak bisa langsung segera masuk di gedung gereja, diarahkan untuk cuci tangan lebih dahulu. Setelah cuci tangan lalu kemudian masuk memberikan persembahan di kantong kolektor, masih harus lalu kemudian diberikan hand sanitizer. Dilihat di buku apakah sesuai dengan daftar, karena sebelum ibadah harus daftar dulu di kantor majelis jemaat atau di kantor gereja. Kalau tidak ada nama di dalam daftar itu, silahkan tunggu minggu depan atau silahkan pulang ke rumah untuk melihat ibadah secara online. Di dalam gedung gereja sudah diberikan tempat tanda untuk bisa duduk dengan tetap menjaga jarak. Hanya 30%. Ruang gedung gereja yang kemudian di dalamnya hanya bisa melihat beberapa gelintir orang saja di dalamnya. Masuk pun tidak bisa dalam kondisi keluar masuk. Masuk melalui pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Untuk kemudian di dalamnya protokol itu dibuat. Ibadah yang kalau mau dikatakan tidak menyenangkan. Mau menyanyi tetap pakai masker. Dengan setengah suara. Apakah itu ibadah? Insecure.
Mau masuk di ruang ibadah pun menjadi sesuatu yang tidak aman. Dan kita belajar dengan kondisi ini. Banyak yang bertanya, Pak Pendeta, kapan kita akan memulai ibadah? Selama kita belum mengantongi surat rumah ibadah aman COVID-19 dari kecamatan, sampai kapanpun gedung gereja ini tidak akan bisa terbuka pintunya. Kelurahan Kenari, Kelurahan Kuitang, Kelurahan Kramat, terus-menerus bertambah yang positif. Dan zona merah. Itu berarti bisa jadi bahkan mungkin tahun depan, kalau dalam kondisi semakin kondusif, baru gedung gereja bisa dibuka. Kita rindu mau melaksanakan bulan Agustus. Depending, delay. Kita rindu mau buat di bulan September. Tapi apa yang terjadi? Bahwa lingkungan menawarkan sesuatu yang insecure, tidak aman. Pertambahan yang positif itu bertambah terus. Dan gereja berani membuka pintu gedung gereja untuk ibadah. Itu bukan gereja namanya. Karena gereja harus menawarkan kehidupan. Ketika gereja menjadi klaster baru, maka gereja itu akan ditutup untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan untuk dibuka kembali. Pergumulan berat dialami sebagai orang percaya di negeri yang insecure ini. Dan kita hanya bisa mengandalkan rumah-rumah tangga kita. Gereja-gereja kecil itu saat ini. Beribadah secara online. Berada di rumah. Inisiatif mengambil waktu untuk berdoa sendiri. Karena gereja semakin terbatas untuk melakukan beragam macam pelayanan. Dan itulah negeri yang secara realistis kita hadapi sekarang. Termasuk dalam pelayanan bergerejawi. Kalau kemudian kita hanya bisa menghadapinya dengan bersungut-sungut. Lalu kemudian marah-marah. Mengapa tidak berani membuka gedung gereja? Yang lain sudah buka, mengapa yang ini belum? Dan kalau kemudian ditanya kapan dibuka? Sebagai pendeta pun saya yang menjawab tidak tahu kapan dibuka. Kita hanya bisa belajar bergantung kepada kebaikan Tuhan. Supastiu nonton terus di YouTube. Kalau supastiu silahkan tidak usah tonton. Mau dalam kondisi subosan, itu terus. Saya nggak apa-apa, tidak mengapa, tidak usah ditonton. Karena hanya itu yang bisa dibuat oleh gereja. Yang kemudian di dalamnya berusaha untuk menjangkau. Saudara-saudara boleh bisa lihat. Ketika pukul 10 dan live delay, apa yang kemudian disiarkan melalui kanal YouTube itu, berapa yang sedang menonton? Yang sedang menonton pada pukul 10 itu, kadang tidak tembus angka 30 orang. Baru ada pertambahan setelah lewat jam 10, jam 12, jam 3, baru kemudian bahkan malam, baru terlihat bahwa sudah 80, 90, 100 yang telah menonton. Tidak mengapa, meskipun seperti itu. Selama ada niat untuk terus melihat tentang kebaikan Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa lihat ini lewat tayangan, HP, laptop, televisi. Tapi hati kami tidak mau lentur, tak mau undur, tak mau hambar, tak mau kecut. Hati kami mau tetap melihat Engkau ya Allah. Kami himpunkan keluarga kami di hari Minggu ini untuk tetap setia berdoa, beribadah. Berikan kepada kami kesetiaan untuk ikut Engkau Tuhan. Meskipun dalam realitas kami harus berjuang masuk kepada kondisi-kondisi yang tidak aman, yang insecure. Kami bagaikan melihat dan meraba-raba peta buta di hadapan kami. Tapi tolong supaya kami tidak hilang kepercayaan kepada Engkau yang menyelenggarakan hidup kami. Gereja hanya bisa membantu dengan menggantung sembako-sembako itu di pagar-pagar GPIB Ebenezer DKI Jakarta, Jalan Kramat 722A. Tapi kalau mau jujur, supastiu bukan untuk membantu orang lain?
Kalau mau jujur, bosan juga bantu orang terus. Bantu terus. Sementara dalam kondisi keluarga sendiri ada susah juga kok. Untuk apa kepeng atau uang gereja itu dikeluarkan untuk beli itu akan sembako-sembako dan kasih untuk orang lain. Sementara dalam sendiri juga ada susah. Bosan bukan? Untuk bisa membantu orang lain. Itulah manusia. Karena kenapa? Terpusat kepada ego. Terpusat kepada aku. Apa yang beta dapat? Apa yang aku bisa peroleh? Apa yang sudah gereja buat untuk aku? Sementara di masa susah ini pertanyaannya adalah, apa yang gereja buat untuk orang lain? Dan bukan apa yang gereja buat untuk aku, karena Tuhan sudah membuat yang terbaik untukku. Sekarang aku membuat yang terbaik untuk orang lain. Sekalipun tidak nyaman. Sekalipun su pastiu, su bosan, ibadah online terus. Tapi selama tidak ada support system yang mendukung yang baik, selama lingkungan Kenari, Keramat, Kuitang, paling tidak Jakarta Pusat, tidak melandai, tidak akan mungkin kecamatan akan memberikan surat gedung gereja aman COVID. Jadi belajarlah seperti Yosua dan Kaleb yang terus-menerus memprovokasi kebaikan, pengharapan. Bukan memprovokasi amarah, bukan memprovokasi kebosanan, bukan memprovokasi segala sesuatu yang kemudian di dalamnya gereja tidak berbuat apa-apa. Jadilah pribadi yang terus bersyukur. Karena Tuhan sudah buat, bisa dibayangkan sekarang su Agustus tanggal 2. Siapa yang jaga ketong punya keluarga? Siapa yang jaga Tuhan? Siapa yang di dalamnya Tuhan kasih berkat-berkat. Sekalipun mungkin untuk memperoleh berkat itu susahnya minta ampun. Kecuali Tuhan yang memegang kendali. Selamat memasuki Agustus dalam kondisi yang tidak menentu ini. Tapi moga hati kita ini tetap berkobar-kobar untuk memprovokasi pengharapan. Yang kemudian di dalamnya pengharapan itu juga membuat berkat bagi banyak orang. Gereja ini begitu kecil. Dan saat ini pintu gedung gerejanya masih tertutup. Tapi kita bersyukur gereja yang kecil ini di tengah-tengah kesusahannya sekalipun masih bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Hanya kantong-kantong kecil berisi beras, berisi ikan awetan dalam kaleng itu. Mie kering, mungkin gula, mungkin sayuran, mungkin apa saja. Dan setiap hari orang menaruh pengharapan untuk bisa menjemput, tidak mengambil, menjemput. Karena paket yang kita berikan itu kecil, bukan paket besar. Jadi hanya bisa sekedar bisa menjemput hidup di hari itu. Dan mereka pulang dengan sukacita. Untuk kemudian mie kering itu diberikan kepada anggota keluarganya. Beras yang hitungannya mungkin 1 kilo itu dibagi untuk berapa kepala. Yang kemudian di dalamnya bisa makan dan survive hari itu. Hanya itu yang sekarang ini Ebenezer bisa buat. Ebenezer belum bisa membuka gedung gereja untuk beribadah di dalam gedung gereja. Tapi Ebenezer mau belajar menjadi saluran berkat untuk orang lain terus menerus. Moga kita tidak bosan untuk membantu. Selama berkat itu masih Tuhan karuniakan. Dan moga kita dijauhkan dari terjebak dengan rutinitas yang membawa kepada kehambaran itu. Belajarlah untuk terus-menerus memprovokasi kebaikan kapan saja, di mana saja. Dan moga kita masih bisa bertahan untuk apa yang terjadi di hari esok. Di Yogyakarta sebuah paroki sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk protokol kesehatan. Bahkan sudah sosialisasi terus menerus. 1 orang warganya
positif COVID. Dan gereja itu harus dikarantina untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Sebuah keuskupan di negeri ini, pejabat gerejanya, rohaniawannya positif COVID. Dan harus di tracing, harus dijelajah sejauh mana pejabat gereja itu sudah terjadi kontak fisik dengan umat. Dan ini perkara yang tidak gampang. Karena sejak 1 Juli, pejabat-pejabat gereja itu melakukan turne perjalanan dan ada perjumpaan dengan umat. Sementara pejabat gereja terpapar dengan COVID. Ini bukan soal gampang-gampang. COVID-19 ini real, sungguh real. Dan dia mengancam. Jadi bukan hanya sekedar, mari dengan iman. Iman ya, tapi juga harus berakal. Yang kemudian di dalamnya menata segala sesuatu dengan sebuah persiapan yang matang. Sudah dengan persiapan yang matang, tapi kalau kondisi lingkungan tidak mendukung dan tetap terus positif, sio, katong ibadah di rumah saja. Untuk belajar bergantung, setia berdoa, baca firman di rumah. Dan moga hati kita tetap terus berpaut hanya kepada Allah. Selamat berjuang dan memprovokasi pengharapan. Jangan kendor untuk berbuat kebaikan. Selama gedung gereja ini masih tertutup, bukan berarti tiada cinta lagi di gedung gereja ini. Siapapun, dimanapun yang tergerak untuk tetap terus membantu, membantulah dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut atau karena terpaksa, karena Allah memberkati mereka yang memberi dengan sukarela hatinya. Selamat berjuang sebagai pejuang-pejuang memasuki terra incognita, negeri yang tak terpetakan ini. Jadilah pembawa pengharapan dimanapun kita berada bagi kemuliaan Tuhan. Ia yang menjanjikannya setia, Allah Israel, Tuhan yang penuh cinta itu. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan firman ini dengan menaikkan nada pujian kita Bakti 240 bait pertama dan baitnya yang kedua. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Marilah bersama seluruh orang percaya di sepanjang segala empat dan sejarah dengan bangkit berdiri kita mengakui kembali pengakuan iman kita. Menurut rumusan pengakuan iman rasuli, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih karena siapakah kami ini ketika Engkaulah yang menuntun hari-hari hidup kami dan membawanya kepada jalan damai sejahtera. Kami berada dalam situasi yang tidak aman, meraba-raba tentang hari esok, bagaikan membaca peta buta. Pengalaman umat-Mu Israel yang akan memasuki negeri yang dijanjikan itu sungguh tak lepas juga dari tawar hati, kecut, dan khawatir. Di dalamnya Engkau hadirkan orang-orang yang memprovokasi pengharapan. Dalam kepemimpinan Musa, ada berita optimisme yang tetap terus-menerus diberitakan tentang kendali tangan Tuhan, tentang Tuhan yang selalu berperkara, tentang Tuhan yang selalu intervensi pada waktu yang tepat, tentang Tuhan yang memegang kendali atas sejarah kehidupan mereka sampai ketika tanah itu pun diwariskan kepada umat ini. Kiranya apa yang kami renungkan di minggu pertama bulan Agustus ini memberikan kepada kami tetap pengharapan dalam memasuki bulan Agustus ini di tengah-tengah situasi yang mengancam, yang tidak aman, yang insecure. Tapi biarlah kami tetap punya pengharapan bahwa bukan karena kemampuan kami, bukan karena ego dan aku kami, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan sajalah sehingga kami masih bisa bertahan. Kami berterima kasih bahwa sejak negeri ini pun dilanda wabah pandemi COVID-19, sejak awal Maret hingga Agustus ini, dengan beragam macam pengalaman yang sungguh-sungguh membuat kami lara, takut, kecil hati, kami kamang, kami khawatir. Tapi di dalamnya selalu Tuhan berikan kepada kami pengharapan untuk terus-menerus bersyukur karena Tuhanlah yang memegang kendali di tengah-tengah beragam macam ketakutan dan kecemasan itu. Terlebih bagi kami, keluarga besar GPIB Jemaat Mudi Ebenezer DKI Jakarta. Sungguh kami berada dalam situasi ketika kami merindu untuk bersekutu secara ragawi. Tapi situasi tidak memungkinkan untuk itu. Biarlah kami sabar dan rendah hati, bersyukur untuk semua kebaikan di mana Tuhan masih beri bagi kami. Beribadah secara online, beribadah di rumah kami masing-masing, beribadah dengan tetap beriman, tapi beriring dengan itu juga akal sehat kami ketika kami tahu bahwa wabah ini bukan sesuatu yang tidak dengan mudah bisa kami hadapi, tapi sesuatu yang memang betul-betul mengancam kami. Sesuatu yang sungguh-sungguh memberikan kepada kami situasi di mana segala sesuatu menjadi kacau balau dan ambyar. Tapi hanya Engkau sajalah yang memberikan kepada kami keberanian untuk bisa melangkah 2-3 langkah ke depan. Kalau tanpa tuntunan tangan-Mu ya Tuhan, gereja ini tidak akan pernah bisa bertahan sampai saat ini. Dan kami, umat-Mu, kami keluarga lepas keluarga, warga jemaat ini, bahkan kami umat-Mu yang belajar tetap terus berjalan, menyongsong hari esok, dengan biarlah kami melekat erat hanya dengan Engkau ya Tuhan, yang memegang kendali atas kehidupan kami, sehingga kami jalani akan kehidupan kami dengan baik, dalam pengharapan, dan terus-menerus memprovokasi pengharapan. Tuhan Yesus, bantulah kami sebagai keluarga lepas keluarga. Terima kasih untuk bulan baru ini. Tolonglah kami agar kami tetap belajar bekerja dengan rendah hati, dengan bersabar. Kami setia untuk menjalani protokol kesehatan dengan menjagakan kehidupan kami baik-baik. Ketika kami berada di luar rumah, kami tahu bahwa kehidupan itu mengancam. Biarlah kami jalani untuk terus-menerus menjaga dan merawat protokol itu dengan baik. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.
Hal-hal sederhana yang tak jarang ya Tuhan Yesus, kami tidak disiplin untuk melakukannya, dan justru kehadiran kami mengancam bagi orang lain. Karena sejatinya kami tidak melakukan protokol kesehatan itu dengan baik ketika berada di ruang publik. Kami merasa bosan dengan situasi yang mengungkung kami. Dan kami menjadi sembrono untuk melihat segala sesuatu dengan enteng. Tapi ternyata bahwa kehadiran kami itu justru mengancam kehidupan orang lain. Karenanya bantulah kami untuk dengan sabar dan kemudian dengan rendah hati terus-menerus dibentuk oleh situasi ini menjadi pribadi yang belajar bergantung kepada penyelenggaraan Tuhan, sehingga juga menghargai keberadaan orang lain, menjunjung budaya kehidupan, dan di dalamnya kami hadir untuk membantu dengan hal-hal sederhana. Tolonglah kami di rumah tangga kami masing-masing, menjaga relasi kami dengan baik sebagai suami istri dan anak-anak. Di rumahlah adalah tempat yang paling aman bagi kami. Tolonglah, biarlah di rumah itu kami dijauhi dari sikap-sikap saling bertengkar, menjadikan rumah menjadi tidak nyaman sehingga anggota keluarga menjadi tidak kerasan. Bantulah kami, biarlah kami pupuk cinta, kami pupuk pengharapan, kami pupuk iman di rumah-rumah tangga kami. Kami saling membantu satu dengan yang lain dalam kehadiran kami untuk terus menjaga kehidupan rumah tangga kami dengan baik. Karena disitulah satu-satunya tempat yang paling aman bagi kami saat ini. Bantulah kami untuk menjaganya, sembari menjadikannya gereja-gereja kecil saat ini, di mana kami tetap setia berdoa, membaca firman, menaikkan keluh kesah, ketakutan dan kecemasan kami kepada Tuhan Yesus dalam gumul juang kami lewat doa-doa kami yang kami naikkan setiap waktu. Tapi kami berpengharapan karena rumah-rumah tangga kami juga menjadi rumah-rumah doa kami, di mana kami membaca firman bersama, bernyanyi bersama, beribadah bersama, dan dengan setia melakukan itu di hari-hari sulit ini. Dan biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan keluarga lepas keluarga, jemaat Ebenezer di tengah-tengah kesukaran sekalipun. Kami juga berterima kasih karena Tuhan telah jadikan gereja ini saluran berkat-Mu. Gereja yang kecil ini tapi belajar berbagi kasih di tengah-tengah beragam macam kekurangan. Tapi di tengah kekurangan itu kami mau membantu, kami mau memberi sejauh di mana kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat itu tidak pernah berhenti Tuhan berikan bagi kami semua. Dan sekecil apapun pemberian itu bermakna bagi kebaikan orang lain. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari sikap-sikap kejenuhan, kebosanan, rutinitas yang ada kala membuat kami begitu senewen, membuat kami kamang kalau dan tawar hati dalam menghadapi hari-hari hidup kami. Jadikanlah hati kami bergembira, jadikanlah hati kami penuh pengharapan dan sukacita, sehingga di tengah-tengah keterbatasan sekalipun kami meluap dengan pengharapan untuk selalu bersyukur, karena sejatinya Engkau Tuhan yang membawa kehidupan kami, menjaga jejak langkah kami, menuntun kami dengan tangan pengasihan-Mu, sama seperti telah Engkau tuntun umat-Mu Israel dalam selamat sentosa-Mu. Berkatilah kami dalam minggu ini. Rahmatilah pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah, di dalam perjuangan yang tak mudah, untuk menghadapi situasi sulit, yang di dalamnya ya Tuhan Yesus Kristus kami berseru memohon belas kasihan-Mu untuk hadir bagi negeri ini dan membantu, sehingga wabah ini ya Tuhan Yesus Kristus dapat terkendali, karena cinta dan kasih sayang Tuhan saja. Bantulah kami semua, karena kami yakin percaya seperti negara-negara yang lain, ketika mereka mampu mengontrol situasi pandemi ini, kiranya itu juga terjadi bagi negeri ini ya Tuhan. Dan biarlah kami menjadi warga masyarakat yang sopan, yang santun, yang rendah hati, yang taat dan berdisiplin, untuk memaknai perjuangan semua yang tidak mudah dalam rangka membawa kebaikan. Tapi ketika kami tidak bisa saling membantu, maka begitu sulit wabah ini akan terkendali. Tapi biarlah Engkau berikan kesatian bagi kami semua, agar dalam perkenan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, sekalipun sudah ada relaksasi dan pelonggaran di sana sini, itu tidak berarti membuat kami kebablasan. Tapi dalam cinta dan sayang-Mu, justru semakin santun untuk mencintai negeri ini, mencintai sesama, mencintai gereja, mencintai hari esok, dengan menjunjung budaya kehidupan, dan di dalamnya adalah kami semua yang turut berkontribusi. Pimpinlah kami di hari esok, tuntunlah kami kepada jalan damai sejahtera-Mu, untuk segala sesuatu ya Tuhan, yang di dalamnya kami hanya bisa berserah, dan menggantungkan itu semua kepada penyelenggaraan Tuhan saja.
Berkati jemaat Ebenezer untuk di dalam perkenan Tuhan, dalam semua keterbatasannya yang ada, kami melakukan pelayanan-pelayanan yang serba terbatas dan sungguh-sungguh itu tidak menyenangkan semua pihak. Tapi biarlah kami belajar bersyukur untuk apa yang bisa kami buat di tengah-tengah keterbatasan ini. Dengan rendah hati berterima kasih, karena sekecil apapun yang telah dibuat oleh gereja, itu berarti ada sebuah kepedulian yang gereja buat. Sekalipun itu tidak bisa menjangkau banyak orang, dengan beragam situasi yang kemudian di dalamnya untuk terus-menerus minta dilayani. Tapi biarlah kami hadir bukan untuk dilayani, tapi mau melayani bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk cinta-Mu, bantulah kami berpengharapan dan tetap punya pengharapan itu di hari esok di dalam cinta-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami, jadilah satu dengan maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8 yang mengatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Tuhan memberkati persembahan saudari-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sampai hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang terkumpul ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa syukur yang kami panjatkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, marilah menyongsong hari esok dengan menjadi pembawa berita pengharapan. Dengan tangan pengasihan Tuhan kita melangkah, sembari merangkul kebaikan untuk banyak orang.
Menyambut amanat ini kita naikkan pada pengutusan Gita Bakti 214, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.